Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, seorang laki-laki menikah. Habis itu nikah, habis itu nikah, habis itu nikah, habis itu nikah, habis itu nikah. Namanya poligami unlimited. Enggak ada batasannya. 1, 2, 10, 20. Turun ayat untuk membatasi. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah perempuan yang baik-baik. Masna wa sulasa. Alah, pura-pura enggak hafal. Waruba. Ayat ini untuk nyuruh nambah atau mengurangi? Jelas, Bu? Jadi yang banyak-banyak tadi dikurangi, cuman tinggal 4. Dulu sebelum Islam datang banyak sekali. Dan ketika seorang laki-laki menikah, lahir anak pertama laki-laki, setelah itu dia nikah. Yang terakhir bunga desa. Suami umur 71, istri 17. Akhirnya karena nggak kuat mati. Meninggal si bapak, tinggal istrinya terakhir yang muda. Maka anak pertama boleh mewarisi istrinya. Hukum jahiliyah. Makanya mereka disebut dengan jahil. Maka dalam Islam, seorang anak tidak boleh menikahi istri bapaknya, karena itu adalah ibunya. Sampai mati namanya mahram mu'abbad. Ibu tirimu itu adalah istri bapakmu, dan itu sama seperti ibumu, mu'abbad sampai hari kiamat. Hukum Islam. Dan tidak boleh istri ini diwarisi, karena dia bukan harta, tapi istri mendapat warisan. Siapa yang mengangkat harkat martabat perempuan? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, ibu-ibu masih jadi barang warisan. Maka ibu mesti banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah. Itu bagi ibu-ibu yang suka sholawat pakai lantunan irama lagu. Kan nggak semua sama manusia ini. Ada yang nggak suka pakai lagu, ya nggak usah pakai lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada pula yang nggak suka pakai suara, karena dia kata dia berisik, bising. Ya nggak usah pakai suara. Bersolawat nggak pakai suara boleh. Bersolawat pakai suara boleh. Bersolawat pakai lantunan irama boleh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Itu bukan irama Mesir, itu bukan irama Yaman, itu bukan irama Sudan, itu bukan irama Maroko. Saya nggak pernah dengar irama itu sekalipun di Arab. Salatullah, ternyata itu irama Jawa.
ler iler ngasumiler tak ijo royo manten anyar. Aku nih manten anyar ya ingat. Jadi kita bisa saja berkreasi selama tidak merusak maknanya. Tapi kalau sampai merusak, memaksakan lagu untuk memperkosa ayat, iyyaka na'budu, apa ini? Jahil. Qori-qori kita pun tidak membenarkan demikian. Tapi suara yang bagus itu disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Siapa yang tidak melantunkan ayat Al-Quran, maka dia bukan umat Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suara saya nggak bagus, mikrofonnya mantap. Mikrofon sound system ini 3 jenis. Ada jenis yang pertama, siapapun imamnya, seenak apapun suaranya tetap keluar serak. Saya pernah kena gitu. Ada model yang kedua, sekuat apapun kita bersuara, dia tetap nggak keluar. Jauh banget, dia nggak keluar. Jadi bagi ustadz yang ceramah, bagi khotib yang khutbah, bagi imam yang baca ayat, bagi muazin yang azan, maka ini amat sangat berpengaruh. Masya Allah, tabarakallah. Suara Nabi Muhammad SAW disambung oleh sahabat, suara sahabat disambung oleh sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, disambung lagi, Allahu Akbar, disambung lagi, Allahu Akbar. Yang menyambung suara itu namanya muballigh. Muballigh artinya penyambung suara. Sampai di Jakarta, muballigh penceramah. Muballigh itu yang nyambung suara, sambung menyambung ke belakang. Akhirnya masuk mikrofon ke Masjidil Haram, maka muballighnya sekarang tinggal 1. Itu yang di belakang imam di Masjidil Haram. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. 1 orang tinggal. Yang lain mana? Ya ninggal. Salatu alal mayyiti yarhamkumullah. Selesai sholat, jamaah semuanya nanya, jenazahnya laki-laki apa perempuan? Saya bingung Pak Ustadz, kalau sholat jenazah ini niatnya apa? Kalau nggak bisa bahasa Arab, saya sholat jenazah ngikut niatnya imam. Nanti kalau ditanya laki-laki apa perempuan, gabung laki-laki dan perempuan. Anda juga bayi dan anak kecil. Nah nggak jadilah kalau gitu, belanja aja langsung. Islam ini mendatangkan kebaikan. Nabi SAW megang Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Diciumnya Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan anak Fatimah. Diciumnya Sayyidina Al-Husain anak Sayyidina Ali, menikah dengan Sayyidatuna Fatimah. Yang pertama Sayyidina Al-Hasan, yang kedua Sayyidina Al-Husain. Ada seorang Arab Badui namanya Habis bin Aqra. Dia lihat Nabi memeluk cucunya. Apa kata dia? Anakku 10 laki-laki, 1 pun gak ada yang pernah kucium. Ternyata orang Arab Badui itu keras sekali. Di tempat kita preman bertato, kumis melintang, kalau udah pulang anak nang ning. Orang Arab Badui 10 anaknya, 1 pun gak ada yang diciumnya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi anak kecil, maka Allah tidak mengasihinya. Itulah kenapa kalau anak-anak kecil itu lewat, Ustaz Somad, Ustaz Somad, saya salami semua. Ustaz Somad, anak-anak kecil semua. Datang anak gadis, Ustaz.
sering-sering begini sumbing juga iman kita nih. Anak-anak kecil. Tadi saya mulai tausiah jam 9 kurang 20. Sekarang sudah jam 10 kurang 20. Sudah 1 jam 60 menit saya udah ngomong. Ini sudah di luar kode etik karena ini 300 ml. Yang jadi konsen saya bukan air minum ini. Yang jadi konsen saya, anak kecil masih tetap fokus mendengar Ustadz ceramah padahal sudah 1 jam. Itu anak-anak kecil, anak kecil. Di tempat lain kalau saya ceramah, anak kecil manjat-manjat tiang, lompat sini, ditariknya peci bapaknya, pulang. Di sana anak itu tenang, nggak tahu apa sudah dikode dari ibunya. Nanti kalau macam-macam, anak-anak inilah anak-anak yang soleh ini, pemimpin masa depan. Inilah yang akan menjadi wali kota Tangsel di masa akan datang setelah bapak, bukan?